Film ini dibuka dengan suasana gelap saat seorang pria terbangun di dalam sebuah lubang besar yang dipenuhi mayat. Ia panik karena tidak mengingat siapa dirinya dan bagaimana bisa berada di sana. Saat meminta tolong, seorang wanita muncul di atas lubang lalu menghilang. Tak lama kemudian, wanita itu kembali dan melemparkan tali. Sebelum naik, pria itu menemukan pistol dan menyimpannya. Setelah berhasil keluar, wanita tersebut sudah lenyap. Pria itu berjalan menembus hutan hingga menemukan sebuah rumah dengan lampu menyala. Di dalamnya, ia bertemu beberapa orang yang juga kebingungan. Ia mengarahkan pistol dan menuntut jawaban, namun seorang pria bernama Lucas justru menuduhnya sebagai pembunuh semua mayat di lubang. Mereka kemudian sadar bahwa semua orang di rumah itu kehilangan ingatan dan tidak saling mengenal. Dari kartu identitas, mereka mengetahui nama masing-masing, Michael, Sharon, Nathan, dan Lucas. Karena pria dari lubang tidak memiliki identitas, ia dipanggil Jonah. Seorang wanita Asia yang bisu juga ada bersama mereka. Kelompok itu menyadari mereka semua memiliki kunci mobil, tetapi tak ada kendaraan di sekitar rumah. Wanita bisu mencoba berkomunikasi lewat tulisan, namun gagal. Saat menjelajah sekitar, mereka menemukan tanda aneh di lengan wanita bisu dan Lucas, yang ternyata sama. Di dalam kulkas, Jonah menemukan kalender dengan tanggal 18 yang ditandai memunculkan pertanyaan besar tentang apa yang akan terjadi hari itu. Mereka lalu menemukan ruangan rahasia penuh senjata. Michael terlihat sangat terampil menggunakan pistol seolah terbiasa dengan senjata. Tak lama kemudian, wanita bisu tiba-tiba lari ke hutan dan dikejar Jonah, Sharon, serta Lucas. Di hutan, Jonah mengalami kilas balik menyeramkan dan mereka menemukan mayat-mayat yang diikat di pohon. Di rumah, Nathan menyadari ia fasih banyak bahasa dan buku-buku di sana berisi kedokteran membuat Michael menduga Nathan adalah pemilik rumah. Di sebuah gudang, mereka menemukan seorang wanita tua gila yang diikat. Wanita itu menuduh Jonah pernah memanfaatkannya. Lucas menemukan kamera menandakan mereka diawasi. Keesokan paginya, mereka mencari mobil untuk kabur. Michael ditinggal di rumah bersama wanita bisu. Tak lama, wanita bisu datang panik dan membawa mereka pada Michael yang terluka parah. Michael akhirnya meninggal, membuat wanita bisu sangat terpukul, menandakan hubungan khusus di antara mereka. Jonah menembak pria gila yang menyerang, memicu ingatan tentang dirinya yang pernah membasmi orang-orang terinfeksi. Jonah dan Sharon pergi mencari bantuan dan bertemu seorang bocah misterius yang mengetahui nama Jonah serta memperingatkan bahwa mereka akan datang besok. Di rumah, Lucas mulai bertingkah aneh dan agresif. Nathan curiga Lucas terinfeksi dan pergi ke gudang bersama wanita bisu. Nathan menemukan sel rahasia dan mulai mendapatkan kembali ingatannya. Lucas menemukan laboratorium bawah tanah berisi alat medis, otak manusia, dan rekaman CCTV. Dari video, ia melihat Jonah menyuntik pasien dan menjelaskan vaksin yang menyebabkan hilang ingatan sementara. Lucas sadar mereka semua adalah objek eksperimen dan marah besar pada Jonah. Dalam perjalanan pulang, Jonah dan Sharon diserang orang-orang terinfeksi, tetapi selamat karena para terinfeksi takut pada mayat yang digantung di pohon. Kembali ke rumah, Lucas menyerang Jonah dan melemparkannya ke lubang mayat. Di sana, Jonah melihat jasad wanita bertato kuda laut yang memicu ingatannya. Lucas semakin tak terkendali dan mencoba menyerang wanita bisu. You must remember me, you know. Hingga Sharon menembaknya dan Lucas kabur. Wanita bisu menyelamatkan Jonah dari lubang. Jonah kembali menemui bocah misterius dan menemukan mobil berisi vaksin. Ingatannya kembali sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang mencoba menyelamatkan manusia dari wabah. Ia menyadari Lucas kehilangan efek vaksin dan mencoba menolongnya. Tetapi Lucas menyerang. Jonah terpaksa memukulnya dan Lucas meninggal sambil mengingat bahwa Jonah adalah temannya. Jonah teringat semuanya, wabah, eksperimen, kekacauan, hingga ia sendiri tergigit dan menyuntik dirinya agar tidak berubah meski harus kehilangan ingatan. Di masa kini, rumah dikepung para terinfeksi. Saat militer datang pada pagi tanggal 18, Nathan keluar meminta tolong, tetapi justru ditembak mati karena perintah pembasmian. Dalam pelarian, Sharon terluka parah. Jonah sadar satu-satunya cara selamat adalah kembali ke lubang. Ia menyuntik Sharon dan dirinya sendiri agar tampak mati. Sebelum pingsan, Sharon menyerahkan catatan dan meminta Jonah mengingat semuanya di kesempatan berikutnya. Beberapa waktu kemudian, Jonah terbangun tanpa ingatan. Sharon telah meninggal, wanita bisu kembali menyelamatkannya. Dari catatan Sharon terungkap bahwa wabah itu mematikan dan satu-satunya orang yang kebal adalah wanita bisu tersebut. Harapan terakhir umat manusia. Film berakhir dengan Jonah dan wanita bisu berdiri di tepi lubang, menatap kuburan massal raksasa, sementara segalanya kembali dimulai dari awal.